Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini, saya akan menjelaskan tentang bagian dari SAP PM, yaitu tentang transaksi preventive maintenance ya. Sebelum ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya infokan ke teman-teman, bahwa di dalam situs kursus SAP online.com di sini teman-teman bisa mendapatkan materi keempat modul tersebut ya. Jadi nanti teman-teman yang ada mencari artikel tentang keempat modul tersebut bisa nge-refer ke kursus saponline.com. Nah, bagaimana contoh misalnya nanti di sini ada beberapa materi ya. Jadi di kursus SAP online ini ada beberapa materi. Teman-teman yang sudah menjadi member tentu saja di sini sudah bisa melakukan proses pembelajaran secara online ya. Sebagaimana teman-teman bisa lihat bahwa di sini di salah satu modul di sini SAP PM di sini sudah melakukan proses member. Di sini ada continue learning ya. Nah, materinya ini sudah online di sini. Nanti teman-teman kalau ingin menjadi member bisa melakukan proses registrasi dan melakukan proses check out dari materi yang diinginkan. Ya, kita lihat dari silabus SAP PM ini. Nah, ini ada beberapa materi secara lengkap ya. Mulai dari bisnis prosesnya, kemudian master data dari SAP PM, juga ada transaksi, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah konfigurasi ya. Jadi konfigurasi ini bagian akhir dari semua modul yang saya sajikan. Sengaja saya berikan agar teman-teman bisa diharapkan untuk menjadi konsultan di modul SAP tersebut. Nah, bagaimana kita membahas tentang SAP PM tentang preventive maintenance? Nah, kita lihat di sini materinya ada di sini ya. Oke, maintenance strategi kita lihat di sini, dan selain video tutorial yang saya berikan juga teman-teman udah saya lengkapi dengan file PPT ya. Di sini ada file videonya, dan di exercise file ini adalah file materi ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari dulu secara materi, kemudian setelah bisa memahami bisa langsung ke video tutorialnya, bagaimana cara menggunakannya, dan nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan di SAP ya, di server SAP, baik yang SAP IDES ataupun SAP yang ada di server-server tes yang ada di company perusahaan teman-teman, gitu ya. Oke, kita lihat file PPT pembahasan kita ya. Ini ya dia file PPT-nya. Kita membahas tentang preventive maintenance. Sebelum kita masuk ke SAP-nya, ke sistem SAP-nya, teman-teman juga harus memahami konsep bisnis dari preventive maintenance. Jadi, nah itulah pembelajaran di tempat kami. Selain teman-teman diberikan cara user guide-nya untuk melakukan proses eksekusi dari transaksi, juga teman-teman diberikan bisnis proses ya, supaya teman-teman memahami konsepnya secara lebih dalam dan alhasil bisa melakukan proses konfigurasi ya. Jadi dasar dari proses teman-teman bisa melakukan proses konfigurasi adalah teman-teman memahami proses bisnis, kemudian teman-teman bisa melakukan proses input di SAP, bagaimana cara melakukan proses eksekusi di sistem SAP-nya ya. Oke, kita lihat secara caption. Di sini ada beberapa slide ya. Saya coba secara ringkas dulu, karena kalau saya bahas semua tentu itu memakan waktu yang panjang. Khawatir teman-teman menjadi boring ya. Jadi kita disamarikan aja ya. Oke.
Nah, ini materi dari preventive maintenance. Nanti teman-teman kalau untuk lengkapnya bisa ada di itu ya, di materi khusus saponline.com yang sudah member tentunya mendapatkan materi ini secara full. Jadi untuk bisa melakukan proses preventive maintenance, teman-teman harus melalui tahapan-tahapan seperti di sini ya. Yang pertama harus menyiapkan maintenance strategi. Ini master data ya. Master data yang ada di proses preventive maintenance. Sebelum ke ngomongin masalah preventive maintenance, teman-teman harus tahu bahwa di SAPPM itu secara garis besar ada dua ya proses maintenance garis besarnya ya. Yang pertama adalah proses maintenance yang sifatnya adalah breakdown atau korektif ya. Jadi bentar saya tuliskan di sini supaya ingat teman-teman ya. Jadi di PM itu, di SAP PM yang pertama ada yang disebut dengan corrective maintenance, atau juga orang menyebutnya breakdown maintenance ya. Maintenance yang disebut korektif adalah untuk menangani isu-isu yang secara insidental ya, secara dadakan. Sebagai contoh misalnya gini, dari tim produksi dalam mesin yang mereka lakukan untuk pembuatan proses produksi terjadi proses dump ya, error pada mesin. Nah, kasus ini nanti bisa ditangani dengan membuat corrective maintenance ya. Membuat corrective maintenance yang nanti akan ditugaskan ke bagian teknik untuk melakukan proses perbaikan mesin tersebut gitu ya. Jadi memang sifatnya itu unplanned ya, tidak terjadwalkan tapi terjadi kejadian. Nah, itu dikategorikan sebagai corrective maintenance gitu ya. Yang kedua, nah ini dia preventive maintenance. Preventive maintenance adalah maintenance terhadap equipment ataupun mesin ataupun funlock ya, function allocation, yang mana proses perbaikannya itu dilakukan secara berjadwal ya. Jadi direncanakan proses perbaikannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan preventive maintenance ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara corrective maintenance dan preventive maintenance. Nah, untuk kita bisa memasuki proses preventive maintenance, tentu saja kita harus mempunyai master data ya. Master datanya di sini antara lain maintenance strategi ya. Harus menyiapkan dulu strateginya ada 3 ya. Nanti kita lihat caption berikutnya. Menyiapkan strategi, baik itu strategi pada man hours, performs gitu ya, atau pada jadwal atau perform base atau time base, seperti itu ada 3 modelnya strateginya. Kemudian berikutnya juga teman-teman harus menyiapkan master data task list ya. Task list juga ini terbagi 3. Ada task list yang sifatnya general, ada task list untuk funlock, ada task list untuk assembly ya. Jadi ini nanti juga ada macamnya. Kemudian maintenance plan dan scheduling. Nah, berikutnya baru teman-teman bisa masuk ke proses pembuatan scheduling ya. Dia adanya di maintenance plan. Nah, ini yang 3 kondisi tadi. 1 time base ya, yang model maintenance strategi. Ada yang time base seperti apa modelnya. Kemudian yang perform base ya. Yang terakhir ada condition base. Nanti kita coba di sesi video tutorial ini secara berseri. Saya akan coba sharekan ke teman-teman
bagaimana cara membuat maintenance strategi, bagaimana cara membuat task list, dan tentunya ke maintenance planning schedule ya, seperti apa konsepnya. Namun kita akan buat seri ya pembuatan video ini. Dan yang terakhir adalah deadline monitoring ya. Tentu saja deadline monitoring juga ini bisa dilakukan secara background job maupun foreground job gitu ya. Oke, nah kita lihat preventive maintenance. Tadi sebagian saya udah jelaskan. Tujuannya dari preventive maintenance tentu saja ini meminimalkan ya, meminimalkan downtime dari mesin ya, dari mesin atau gedung, dan biaya perbaikan equipment di perusahaan diperiksa secara berkala ya. Jadi dengan adanya maintenance terhadap berkala itu tentu saja ini merupakan suatu keuntungan karena pencegahan lebih baik dari sebelum terjadi isu dari kesalahan. Jadi preventif sifatnya adalah pencegahan. Preventive maintenance harus menjaga ketersediaan sistem teknis ya. Misalnya pabrik produksi dalam jangka panjang. Jadi dengan adanya preventive maintenance ini menyebabkan mesin menjadi efisien ya, juga tidak mengurangi downtime tadi ya, mengurangi downtime. Tentu saja ini menjadi produksi pabrik, kalau di sini digambarkan misalnya produksi menjadi tercapai karena mesinnya yang memang bagus terawat gitu ya. Dan ada tiga jenis dari preventif. Based on time ini berdasarkan schedule daily, weekly seperti itu. Kemudian yang perform based ini berdasarkan hours, running hours, misalnya 1 jam, 2 jam. Dan yang terakhir berdasarkan condition ya. Berdasarkan condition itu adalah berdasarkan suhu panas gitu ya, tergantung dari objek yang kita akan preventifkan, dan itu sifatnya kondisional. Nah, ini gambarannya seperti skema di sini, di mana strateginya ada 3 tadi ya. Ini yang time based itu sifatnya weekly, monthly, yearly. Yang perform based sifatnya running hours, gini kan 500 hour dan seterusnya. Yang condition based yang sifatnya temperatur, pressure gitu ya, dan seterusnya. Condition. Preventive maintenance ini ada beberapa fase ya. Tadi juga di awal saya udah paparkan, sebelum masuk ke preventive maintenance tentunya ada beberapa step yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama ada task list ya. Task list sebagai bagian dari master data, ini pun harus teman-teman dibuat lebih dahulu. Tadi strategi ya, kemudian plan ya, maintenance plan, planningnya dibuat, baru schedule-nya dijalankan, dan alhasil dari schedule ini nanti akan terbentuk nomor maintenance order gitu ya. Jadi stepnya seperti itu, dan terakhir ada completion. Maintenance order itu langsung kita TECO ya, technical completion. Preventive maintenance flow-nya itu adalah tadi maintenance strategi ya, kita buat maintenance strategi. Kemudian task list, di sini ada task list yang kita buat. Kemudian yang kedua maintenance item, maintenance plan-nya kita buatkan. Berikut juga schedule ya, schedule maintenance. Dan terakhir dijalankan secara deadline monitoring. Proses flow-nya kira-kira seperti itu. Maintenance strategi ini nanti saya coba upload ya ke situs, jadi teman-teman bisa baca sendiri konsepnya dari maintenance strategi. Ya seperti ini yang strategi time base ya, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan ini yang running hours ya. Ya seperti itu, dan seterusnya. Kita akan coba di sistem SAP-nya seperti apa cara membuat strategi maintenance strategi ya. Oke. Dan satu hal lagi yang teman-teman juga harus persiapkan,
disarankan juga teman-teman harus mempunyai SAP sendiri ya, seperti yang saya punya ini adalah SAP IDES ya. Jadi nanti teman-teman bisa leluasa melakukan proses konfigurasi, membuat skenario-skenario agar tidak mengganggu teman-teman yang lain dalam pembuatan skenario maupun config, tidak mengganggu ke teman-teman konsultan lain gitu ya. Oke, tiketnya adalah IP11. Oke, di sini udah ada beberapa contoh, saya buka buat baru aja ya. Nah, namanya ini teman-teman bisa bebas memberikan identifikasi nama. Misalnya saya bikin Mega T untuk kondisi yang time base ya, time base dulu. Kemudian ini saya bikinkan deskripsi maintenance strategi time base. Oke, nggak muat. Kemudian strategi unitnya ini saya coba ininya scheduling indikatornya di sini ada activity, ada time, saya pilih yang time ya. Kemudian unitnya, satuannya saya pakai yang day, harian. Kemudian call horizon ini saya pakai 100%. Kemudian ini sebenarnya opsional, teman-teman bisa tambahkan juga ini factory kalendernya. Saya pakai Indonesia, mana Indonesia? ID ya. ID mana ID? Ini bebas ya, teman-teman bisa pakai atau tidak menggunakan juga tidak masalah ini. Saya pakai ini aja ya misalnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan call horizon? Kemudian di sini ada shift factor late completion, shift factor for early completion. Nah, teman-teman nanti bisa baca di sini maksud dari call horizon ya. Kalau saya bisa ceritakan sedikit, yang dimaksud dengan call horizon itu adalah dalam gambar ini ya. Kita lihat nih ada yang segitiga merah ini. Ini misalnya maintenance order dijalankan pada tanggal 15 bulan 1 ya. Cycle startnya itu dimulai tanggal 15 bulan 1. Kemudian diprediksi katakanlah cycle-nya adalah 3 bulanan atau 90 hari, maka diibaratkan diagramnya di bawah ini seperti ini ya. Jadi ada melewati 2 step kayak gini. Kemudian di sini jika call horizonnya tadi tidak 100% ya. Kalau misalnya diibaratkan di sini 90%, dalam pengertian berarti kalau 90% dari 90 hari adalah 81 hari. Artinya nanti dalam 81 hari ini sudah melakukan proses recall ya, call object. Jadi semestinya secara jika tidak ada call horizon, jika call horizonnya 100%, maka dia akan berjalan misalnya 3 bulan atau 90 hari. Namun karena call horizonnya 90%, artinya dia akan membuka call object pada hari ke 81 yaitu tanggal 5 bulan 4 gitu. Itu yang dimaksud dengan persentase dari call horizon ya. Nah, sementara yang shift factor ini adalah proses faktor bisa late ya, keterlambatan. Jadi tadi ada 2 ya, shift factor itu bisa shift factor early, lebih cepat, ataupun lebih lambat ya sifatnya gitu. Pengertiannya adalah
jika kita di dalam shift faktor late, late berarti keterlambatan. Kalau early ya, kalau ini kita isi persentase shift faktor early, maka ini akan mempengaruhi ketika sebelum proses pembuatan MO ya, dia akan membuka call object early lebih dulu gitu ya, dengan sesuai persentase gitu ya. Seperti saya tadi, perhitungannya dalam 3 bulan ya. Di sini kalau tanggal 15 bulan 3 ini kita mulai cycle startnya di sini. Sementara kita masih berjalan 3 bulan ya, maka tanggal 36 di sini sebagai technical complete-nya ya. Selama masa 3 bulan di sini kita complete. Namun karena kita memasangkan persentase shift factor early, maka dia nanti akan membuka lebih dulu di sebelum mencapai titik technical completion ya. Jadi di sini dia akan membuka MO lebih awal. Itu yang sifatnya early ya. Atau sebaliknya juga bisa yang sifatnya terlambat ya. Keterlambatan bisa melebihi dari tanggal technical completion. Jadi faktor ini ya, faktor kapan, termasuk yang call horizon juga, faktor kapan yang bisa melakukan proses call object gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian yang time base di sini kita lihat packetnya. Packetnya buat dulu teman-teman, kita klik di sini ya. Ini masih kosong, kemudian saya tambahkan. Misalnya kita kasih nomor urut lah 10. Oke. Kemudian ini 15. Katakanlah 15 itu kan hari ya. Artinya 2 minggu. Kita kasih kode misalnya 2W. Yang 1 ini 1 hierarkinya adalah 1, ini hierarki, ini kodenya adalah 1H. Kita kasih lagi 20 30 hari ya, atau 1 bulan. Ini kita kasih 1M, hierarkinya adalah 1, ini adalah 2H ya. Kemudian kita bikin lagi 30 180 hari, 6 bulan. Ini 6M 1 3H. Terakhir 4 saja ya kita bikin 360 hari. Ini 1 years, 1Y, 1 4H. Oke, seperti itu kita bikinnya. Kemudian kita lihat langsung ke paket sequence ya. Oke, kita save dulu, kita save dulu. Oke, ini data udah kesimpan. Kemudian kita lihat di paket. Nah, seperti ini sebaran tabel penjadwalannya ya. Jadi paket sekuennya ini artinya untuk yang 2 mingguan ada di sini ya. Di sini. Nanti kalau sudah masuk ke 1 bulan, di sini ada 2 pengerjaan nih, ada 2 MO, 2 pengerjaan betul. Yang 2 mingguan sama yang 1 bulan ya. 45 hari begitu. Ini hanya ada weekly. Kemudian 60 hari. Ini ada weekly sama monthly dan seterusnya begitu. Nah, di sini ada untuk yang 180 hari
Ada weekly, ada monthly, ada 6 bulanan ya. Ada 1 bulanan, ada 6 bulanan. Nah, sekiranya ini tidak mungkin dilakukan di lapangan dalam proses pengerjaan yang berbarengan seperti ini, kita bisa melakukan proses level by level. Ini disebabkan karena hierarkinya sama. Jadi teman-teman bisa merubah di sini hierarki ya, agar tidak terjadi pekerjaan tumpang tindih. Ini tergantung di lapangan ya. Kalau memang dikerjakan berbarengan dalam periode itu ataupun dikerjakan secara terpisah, itu tergantung dari kebijaksanaan masing-masing ya. Saya coba lihat lagi. Sorry, ini saya save dulu. Dan kita lihat paketnya. Nah, kalau sekarang karena hierarkinya sudah saya pisah, jadi untuk 15 hari hanya ada ini ya. Kita lihat untuk yang 180 hari juga hanya ada monthly ya, begitu seterusnya. Jadi tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Oke. Jadi cara pembuatan paket seperti itu, cara pembuatan maintenance segi yang time based kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, oke, kita coba sekali lagi supaya teman-teman paham. Ini udah kita save ya, kita bikin baru ya. Saya back dulu. Ini saya back lagi. Nah, saya coba yang baru di sini ya, new entries. Kemudian kita coba bikin mega P yang perform ya, maintenance, strategi, perform base ya, performance. Oke, kalau yang untuk perform di sini activity yang dipilih ya, karena kegiatan lebih banyak lebih ke kegiatan ya, project ya. Kemudian di sini karena activity kita pilih HR ya, atau hours. Ini misalnya 100% harus terlampaui. Yang ini tidak terjadi late maupun early completion ya. Oke, kemudian kita coba dilihat di packet dulu. Nah, ini perlu back lagi, activity, coba kita save dulu. Oke, baru kita ke package. Oke, nah di sini kita bikin paketnya ya, misalnya 10. 500 hours, 500 hour maintenance. L1 level 1 ya. Coba bikin lagi yang kedua, misalnya 1000 hours. L2 1 2H. Yang ketiga 1500 hours. L3 13H ke 40 3000 hours. L4 14H ya. Kemudian saya save. Kemudian kita lihat paket sekuennya. Nah, seperti ini ya.
Jadi ketika equipment atau mesin telah mencapai 500 hours, maka ini maintenance di sini ya. Maintenance 500 hours. Nah, ini juga nih yang terjadi ketika 1000 hours terjadi dua maintenance ya. Maintenance yang 500 sama yang 1000. Kalau kita lihat yang 3000 hours ini berjalan semuanya, baik itu yang 500, 1000, 1500 maupun yang 3000. Dan demikian seterusnya. Nah, sekali lagi untuk merubah hierarki gini agar tidak terjadi pengerjaan tumpang tindih, teman-teman bisa merubah hierarki yang ada di sini ya. Jika memang kebijaksanaan dari manajemennya mengharuskan tidak boleh tumpang tindih dalam proses pengerjaan di lapangan, begitu ya. Sorry. Dan saya save. Oke, udah save, kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ini baru langkah pertama untuk menuju ke bagaimana cara membuat preventive maintenance ya. Jadi kita sudah bisa membuat maintenance strategi yang model time based sama yang model perform ya, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Next, di video seri berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana cara membuat task list ya secara bertahap sampai kita mencapai bagaimana cara menggunakan master data tersebut ke dalam preventive maintenance. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman yang sedang mempelajari SAP PM ya, baik di dalam support ataupun yang sedang di project SAP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.